Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kikan Khairanisa dengan NIM akhir 077. Saya akan menjelaskan mengenai percobaan saya, yaitu mendeteksi telur menggunakan model YOLO. Untuk permasalahan yang akan saya jelaskan, yang pertama ada bagaimana pengaruh warna terhadap YOLO, yang kedua bagaimana pengaruh bentuk terhadap YOLO, dan yang ketiga merupakan analisis dengan menggunakan channel RGB. Untuk subjek yang saya gunakan, yang pertama ada telur ayam negeri, telur ayam kampung, telur ayam Arab, dan 3 telur ayam yang dijejerkan. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan RoboFlow website untuk melakukan pendeteksian pada telur ayam. Pertama, kita akan membuat project baru. Di sini saya telah membuat project Egg Detection number 1. Pada project ini, saya telah memasukkan dataset dengan jumlah 60 dataset yang terdiri dari 20 telur ayam negeri, 20 telur ayam kampung, dan 20 telur ayam Arab. Dari 60 sampel dataset tersebut akan saya kelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu telur ayam negeri, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab. Kemudian dari dataset tersebut kita akan membagi menjadi data training, data valid, dan juga data testing. Kemudian ketika datasetnya telah terbentuk, kita akan mengenerate data. Yang pertama ada untuk pre-processing, saya menggunakan auto orient dan juga resize. Kemudian kita lakukan. Untuk bagian augmentasi, saya menggunakan flip, saturasi, dan juga brightness. Kemudian kita generate. Dari data yang kita generate, maka akan muncul ke halaman ini. Di sini telah terdapat jumlah data yang kita bagikan tadi. Untuk data training terdapat 126 gambar, untuk data set validasi terdapat 12 gambar, dan untuk data set testing terdapat 6 gambar. Kemudian kita get snippet. Kita pilih format YOLO versi 8, kemudian kita continue. Kemudian kita akan diberikan codingan dataset yang nantinya akan kita masukkan ke main program. Kita copy terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian kita akan beralih ke main program. Yang pertama ada NVIDIA. Untuk NVIDIA sendiri kita gunakan untuk menjalankan GPU yang terdapat pada program. Kemudian kita akan mengimport OS. Lalu kita akan menginstal Ultralytic. Dan dari modul Ultralytic yang kita install, kita akan mengimport YOLO. Kemudian ketika kita telah mengimport YOLO, maka YOLO class dapat kita gunakan untuk program pendeteksian telur. Kemudian untuk codingan selanjutnya, kita akan memanggil dataset yang tadi telah kita siapkan dengan mengcopy atau mengganti
codingan di sini dengan codingan yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita run dan akan memanggil dataset. Selanjutnya, dari dataset yang telah kita panggil, kita akan melakukan training pada model dataset yang nantinya akan disimpan pada dataset.location. Untuk epoch yang kita lakukan sebanyak 25 kali, dan untuk ukuran image-nya sebesar 800 kali 800 pixel. Kemudian kita run dan program akan menjalankan epoch sampai 25. Kemudian ketika telah melakukan epoch perulangan selama 25 kali, kita akan memanggil directory di mana data hasil trainingnya dimasukkan, yaitu pada runs detect trend. Kemudian akan muncul output seperti berikut. Untuk selanjutnya, kita akan menampilkan confusion matrix dari data training yang telah kita simpan. Berikut merupakan confusion matrix-nya. Selanjutnya, kita akan menampilkan grafik dari hasil data training yang kita simpan. Terdapat box loss, shell class loss, level loss, dan matriks lainnya. Untuk selanjutnya merupakan hasil data training berupa image yang telah dikelompokkan berdasarkan dataset yang telah kita buat sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari data training. Terdapat pengelompokan yang pertama ada telur Arab, telur kampung, dan telur biasa atau telur negeri. Selanjutnya kita akan kembali ke RoboFlow. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk mempengaruhi model YOLO. Kita akan membuat project baru, dan di sini saya sudah membuat project dengan nama App Detection. Untuk project kali ini, saya telah memasukkan dataset sebanyak 30 dataset, yaitu berupa gambar 3 jenis telur ayam yang disejajarkan dan diambil gambar dari berbagai sudut. Dari gambar tersebut, telah saya kelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu telur ayam negeri, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab. Kemudian, kita akan membaginya lagi menjadi data training, data valid, dan juga data testing. Ketika dataset telah terbentuk, kita dapat melakukan generate pada dataset. Untuk preprocessing yang saya gunakan ada auto orient dan juga resize. Kemudian kita continue. Untuk augmentasi yang saya gunakan ada flip dan juga brightness. Kemudian kita mengenerate dataset. Dari sini kita akan mendapat jumlah. Untuk dataset training terdapat 63 gambar, untuk dataset validasi terdapat 6 gambar, dan untuk dataset testing terdapat 3 gambar. Kemudian kita akan get snippet. Kita pilih YOLO Development, terus continue. Kemudian kita akan diberikan codingan untuk memanggil dataset nanti. Kita copy. Oke, sudah. Lalu kita ke main program.
Untuk codingan program yang digunakan tidak beda jauh dari program nomor 1. Yang pertama kita akan menggunakan NVIDIA untuk menjalankan GPU pada program. Kemudian kita akan mengimport OS dan juga kita akan melakukan instalasi untuk ultralitik. Dari modul ultralitik yang kita install, kita akan mengimport YOLO class yang nantinya akan kita gunakan pada program pendeteksian telur. Selanjutnya kita akan memanggil dataset. Di sini dapat kita ubah menjadi codingan program dataset yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita run dan kita lakukan pemanggilan dataset. Untuk codingan selanjutnya, kali ini kita akan melakukan training pada model YOLO dengan dataset yang telah kita panggil sebelumnya. Kita akan melakukan perulangan epoch sebanyak 25 kali, dan untuk ukuran image-nya sebesar 800 x 800 pixel. Kemudian kita jalankan dan akan melakukan perulangan sebanyak 25 kali. Kemudian ketika perulangan telah selesai, kita akan mengecek direktori tempat penyimpanan hasil dari data set yang telah di-training sebelumnya. Kemudian akan muncul output seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan hasil confusion matrix dari dataset training yang telah kita lakukan sebelumnya. Berikut merupakan confusion matrixnya. Selanjutnya kita akan menampilkan grafik dari dataset training yang telah kita lakukan. Setelah itu, kita akan memanggil gambar dari data training yang telah kita lakukan. Berikut merupakan hasilnya. Terdapat 3 telur ayam yang sejajar dan telah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu telur ayam negeri, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab. Selanjutnya merupakan penjelasan untuk analisis dengan menggunakan channel RGB. Pertama kita akan mengimport directory dan juga library yang dibutuhkan pada program kali ini. Kemudian kita akan memanggil data yang telah di-upload pada Google Drive. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan modul OS untuk mengimpor fungsi listdir. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan daftar file dan juga direktori di dalam suatu direktori. Dalam program kali ini, direktori yang digunakan yaitu PCB telur, semua telur. Kemudian, setelah itu, kita melakukan codingan untuk menampilkan hasil dari rata-rata nilai RGB, yaitu red, green, dan blue. Kode berikut merupakan sebuah fungsi tampilan rata RGB object folder yang mengambil folder gambar dan warna objek sebagai parameter. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata RGB dari objek dalam setiap gambar di dalam folder yang telah ditentukan. Kemudian hasilnya akan menampilkan berupa tabel menggunakan pandas. Kemudian kita jalankan codingannya, dan berikut merupakan hasil dari perhitungan nilai rata-rata untuk setiap nilai RGB, yaitu red, green, dan blue pada setiap objek yang dipanggil dari Google Drive. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.